Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, pemirsa dari eWisdom Aruna Wirjologito Official Channel. Ketemu lagi, senang boleh jadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada hari Minggu tanggal 30 Mei jam 8 pagi, kita akan sama-sama beribadah. Saya akan menyampaikan firman Tuhan. Mata Tuhan sedang mencari orang-orang di tengah kehancuran, di tengah kegoncangan, justru disitulah tempat yang paling penting, karena biasanya Alkitab mencatat, di tengah kerusakan di banyak hal, di mana orang mulai mundur dan tidak beribadah kepada Tuhan, mata Tuhan sedang mencari, memberikan peluang kepada orang-orang yang ingin memberikan respon kepada Tuhan. Dan lihat hasilnya luar biasa sekali. Jangan lupa, kita ketemu hari Minggu tanggal 30. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, pemirsa sekalian. Sebelum kita mulai pengajaran kita hari ini, kita berdoa dulu. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat berlimpah kami boleh alami sampai hari ini. Roh Kudus, cengkram kami dengan kuat supaya tidak menyimpang kanan, tidak menyimpang kiri, tapi terus berpegang kepada panggilan yang ilahi. Pujian, hormat, kuasa, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kau perisai hidup kami, kau pagar tembok sekeliling kami. Tidak pernah ada yang jahat bisa menyentuh hidup kami. Engkau Tuhan, upah kami yang sangat amat besar. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya boleh berkata, amin. Senang sekali boleh kita teruskan pelajaran-pelajaran kita dalam acara eWisdom. Bapak Ibu, 2-3 minggu yang lalu kita sudah bahas mengenai angka 666. Kaitannya dengan ada juga orang berpandangan harusnya adalah 616. Sejarahnya bagaimana sih? Kenapa ada pertentangan? Saya sudah sampaikan dalam 2 seri berturut-turut. Dan kemudian endingnya adalah, mana yang harus dipilih, Pak? Saya sendiri memutuskan bahwa saya mengikuti apa yang ditulis dari tulisan dari Joseph bin Matityahu atau Josephus Flavius, yaitu budayawan Israel yang Tuhan tugaskan, Tuhan pilih untuk dia menyelamatkan, mengumpulkan tulisan-tulisan kuno, sehingga tulisan itu sampai hari ini masih bisa kita baca. Kalau Anda mau mendapatkan tulisan-tulisan dalam sudah terjemahan yang terkini, Anda bisa beli di online. Cuma masalahnya Bapak Ibu, tebalnya segini. Sekitar 4-6 buku. Itu semua tentang sejarah Israel yang dikumpulkan oleh beliau. Jadi memang dalam lapangan ada 2 pandangan tersebut. Kita akan selesaikan saja cerita itu. Hari ini kita mau bahas lagi terkait dengan tanda binatang, yaitu Antichrist. Ini kan ramai sekali. Cuma saya nggak akan membahas mengenai pribadi atau orang. Saya akan membahas dulu mengenai pertanyaan yang menarik kalau kita membaca firman Tuhan dalam Wahyu. Kita buka Wahyu ke-7. Wahyu ke-7 itu membahas tentang adanya 12 suku Israel, itu yang diberikan meterai. Wahyu ke-7 ayat ke-4 dikatakan, dan Yohanes Rasul mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan semua dari semua suku keturunan Israel. Kita tahu suku keturunan Israel ada 12 dari suku Yehuda, Ruben, Gad, Asyir, Naftali, Manasye, Simeon, Lewi, Isakar, Zebulun, Yusuf, dan Benjamin. Nah, yang menarik adalah dari 12 suku tersebut, Bapak Ibu, ada 12 suku. Tentu saja kita akan membaca baik-baik dan kita kaget. Ternyata ada 2 suku yang tak tersebut. Yang pertama adalah suku Dan. Yang kedua adalah dari Efraim. Nah, ini menarik sekali. Kalau Anda pernah membaca, ada 144.000. Kalau itu adalah 12, berarti sebetulnya setiap suku akan diambil sebanyak seperti ini. Ada pandangan dalam dunia Kristen bicara akhir zaman bahwa ini sebetulnya bicara mengenai jumlah orang yang banyak. Jadi tidak letterlek langsung bicara mengenai angkanya betul-betul 144. Ada yang mengatakan bahwa itu jumlah yang banyak saja, Pak. Tapi saya percaya bahwa setiap angka di Alkitab itu ada artinya, terutama Wahyu. Karena Wahyu konsepnya adalah simbol. Nah, kalau kita membaca kembali dalam Wahyu yang ke-7 tadi, dikatakan di sana
Ada 2 suku tidak termasuk. Memang kita tahu bahwa suku Efraim itu kan diambil dengan nama Yusuf. Karena Yusuf itu dikatakan memiliki double portion, 2 kali ganda, sebagai suku yang diacu sebagai anak paling besar. Ruben pindah ke Yusuf. Yusuf mendapatkan 2 porsi. Efraim dan Manasye. Masalahnya adalah Manasye masuk dan Yusuf masuk. Lalu kenapa Dan tidak ada? Nah, ini menjadi pertanyaan. Efraim mungkin kita bisa paham lah. Kenapa Efraim tidak ada? Karena ini sudah digantikan oleh sukunya Yusuf. Tetapi pertanyaannya, kenapa Dan tidak ada? Saudara Tuhan, ini merupakan sebuah cerita yang beredar. Ada pertanyaan lagi yang kita harus jawab. Adalah, jangan-jangan Pak, kenapa tidak masuk? Itu adalah karena Antikristus yang akan muncul, Antikristos yang akan muncul nanti berasal dari suku Dan. Nah, banyak orang mengacu ke sana. Pertanyaannya benar atau tidak? Bapak Ibu, kita akan belajar hari ini, kesempatan ini masih lanjutan Bapak Ibu dari yang 666 dengan 616. Saya sisipkan sedikit mengenai sejarah hidup dari Flavius Josephus, supaya kita bisa melihat bagaimana Tuhan tetap setia kepada umatnya, memelihara setiap perkamen-perkamen yang ada. Kita tambahkan hari ini mengenai pola pikir, jangan-jangan dari suku Dan lah keluar yang namanya Antikristus. Ayatnya mana? Dasarnya mana? Kok bisa ngomong seperti itu? Nah, saudara Tuhan, yuk kita lihat bahwa seluruh cerita yang ada di PL dan di PB, semua ucapan itu ada simboliknya. Nah, kita akan melihat persamaan-persamaan simbolik apa, sehingga kita bisa mengacu bahwa cerita tentang kuasa gelap itu selalu ingin mengcounterfeit atau memalsukan apa yang Tuhan buat. Yuk kita lihat. Bapak Ibu, pelan-pelan saya akan tulis di sini saja ayatnya satu persatu, sehingga Bapak Ibu yang mencatat nanti juga bisa tampil di bawah. Kita akan mulai dengan Yesaya 14. Yesaya 14 ayat ke-12. Yuk kita mulai. Kita sudah belajar banyak mengenai kuasa gelap dan bagaimana keinginan kuasa gelap untuk memalsu, menyerupai, sehingga orang bisa tertipu. Yuk kita lihat firman Tuhan. Yesaya ke-14 hari ini akan cukup ada banyak ayat seperti yang lalu Bapak Ibu. Tahan-tahan saja, kalau tidak tahan tinggal di pause, Anda bisa istirahat sebentar, mainkan lagi. Kenapa? Itulah manfaat utama dari online. Puji nama Tuhan. Yang penting listriknya ada, yang kedua wifi-nya jalan. Oke, Yesaya 14 ayat ke-12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit. Hai bintang timur putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi yang mengalahkan bangsa-bangsa. Ini menarik sekali. Pertanyaannya adalah, hai bintang timur putra fajar. Nah, kalau kita bicara mengenai bintang timur Bapak Ibu, bintang timur. Bintang timur. Kenapa iblis hari itu digambarkan, kita tahu cerita ini, dari kata inilah muncul yang namanya nanti adalah Hilal bin Sahar atau yang namanya Lucifer. Itu kan bahasa yang dipakai oleh terjemahan dari King James. Nah, yang menarik adalah kenapa pakai kata bintang timur? Kalau Anda membaca firman Tuhan kembali ke Wahyu 22, Wahyu 22, kita bedah Wahyu. Bapak Ibu jangan lupakan juga Daniel 7. Saya lupa kira-kira bulan apa kita pernah membahas Daniel 7 adalah kunci berangkas akhir zaman. Nanti Anda dengarkan lagi ya. Daniel ke-7, kalau nggak salah kunci berangkas akhir zaman. Menyambung semua. Wahyu 22. Kita lihat firman Tuhan ayat ke-16. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku, yang Yesus tadi, adalah Tunas, keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Bisa kelihatan hari ini, kelihatan bahwa yang namanya kuasa gelap itu berusaha sedapat mungkin untuk meniru, menyaru, menjadi bintang timur gilang gemilang. Ada bintang timur yang cahayanya cuma sedikit. Ada bintang timur gilang gemilang. Ingat, iblis menyamar sebagai malaikat terang, tapi terangnya tidak pernah menyamai Tuhan.
Makanya ada kata yang namanya Hilal bin Sahar, bintang timur putra fajar. Nah, sampai sini bisa ya Bapak Ibu? Dari sini kita bisa melihat bahwa iblis selalu ingin memakai lokasi, memakai posisi, memakai nama-nama sesuatu yang memang ingin menyerupai Tuhan. Nah, kalau kita melihat, yuk pelan-pelan kita lihat lagi yang namanya 2 Petrus. Kita membuka firman Tuhan dari 2 Petrus 1 ayat 19. Ini juga sama, bicara mengenai bintang timur. 2 Petrus 1 ayat 19, dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing, dan bintang timur terbit bersinar dalam hatimu. Jadi bintang timur dan yang namanya pelita bercahaya sampai fajar menyingsing ini bicara mengenai firman yang telah diteguhkan, yang disampaikan oleh para nabi. Dari sini kita bisa tahu siapa bintang timur itu. Bintang timur adalah Tuhan Yesus. Bintang timur yang gilang gemilang adalah firman. Anda bisa bayangkan ya, jadi iblis sebetulnya waktu mengambil kata-kata bintang timur ini, dia ingin menjadi Tuhan dan ingin mengacaukan firman. 2 hal yang akan diambil oleh iblis dengan cepat untuk menipu umat manusia adalah dia pengen jadi Tuhan. Seperti ada di sini. Yang kedua adalah dia ingin mengkorupsi firman. Yuk kita lihat firman Tuhan. Matius 2 ayat 2. Matius 2 ayat 2. Ini gampang sekali karena Anda sering membaca ini pada saat perayaan Natal. Dan di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Orang Majus berkata, kami telah melihat bintangnya di timur. Bintang timur selalu mengacu kepada Tuhan Yesus. Iblis berusaha untuk mengambil alih. Dan prinsip ini akan terus terbawa nanti sampai prinsip yang namanya antikristos. So, Bapak Ibu, saya percaya waktu Anda mendengar ini, Anda tidak akan dikacaukan. Anda bisa melihat bahkan sebetulnya hati Anda sudah bisa agak menebak. Karena konsepnya adalah selalu ingin menyerupai Tuhan untuk mengacaukan orang-orang percaya. Nah, kalau kita melihat yang namanya bintang timur tadi adalah Tuhan Yesus, kedua adalah firman, yang ketiga adalah mengenai kehadiran kelahiran di muka bumi, itu tandanya adalah bintang di timur. Yuk kita lihat firman Tuhan, Yesaya 14 lagi, ke sana lagi Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata, Yesaya ke-14, ayat ke-12. Kita lanjut ayat 13 Bapak Ibu. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahta. Jadi membuat tahta baru. Mengatasi bintang-bintang Allah. Aku hendak mendirikan. Berarti tadinya belum berdiri ya. Aku hendak duduk di atas bukit pertemuan. Bukit di mana Tuhan sering bertemu dengan Dewan Musyawarah Ilahi. Jauh sebelah utara. Iblis tahu persis bahwa Tuhan kalau memutuskan sesuatu, itu pemerintahannya, kelompok Dewan Musyawarahnya ada di jauh sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Hendak menyamai yang maha tinggi. Artinya apa? Dia mau mengatakan bahwa aku hendak membuat tahtanya di sebelah utara. Bocor Bapak Ibu di sini. Iblis sudah membocorkan sendiri dan cerita itu sampai ke telinga kita. Inilah tempat yang akan menjadi tempat kedudukan tahta iblis. Utara itu di sebelah mana maksud Bapak? Pokoknya utara Bapak Ibu. Jadi acuannya utara. Tapi kan utara di bumi sama utara di sorga kan berbeda. Iya, kita akan bahas nanti. Dari cerita ini, bocor di telinga kita bahwa iblis suka sekali masuk ke daerah utara. Kenapa? Karena iblis tahu bahwa di utara adalah tempat Dewan Musyawarah Tuhan. Dia pengen jauh ke sana, dia buat lebih tinggi daripada bintang-bintang Allah. Bintang-bintang Allah berarti adalah utusan-utusan sorga. Di beberapa pertemuan yang lampau, mau sekitar 2-3 bulan yang lalu, kita pernah membahas malaikat-malaikat, Bapak Ibu. Itulah bintang-bintang Allah.
Dia ingin lebih tinggi. Dan dia mau ke utara karena dia tahu biasanya dari arah utara keluarlah keputusan-keputusan ilahi. Kenapa dia mau ke sana? Karena dia ingin menyerupai jadi seperti Allah. Oke, teruskan. Kita lihat utara, apa kata Tuhan soal utara. Ini sudah selesai, cerita ini adalah cerita pra kitab Kejadian. Bapak Ibu, kita sudah belajar ya, ada banyak kejadian yang terjadi sebelum kitab Kejadian. Kita pernah bahas itu sekitar bulan Maret, saya lupa. Sekitar itu, Anda dengar kembali kisahnya. Nah, saudara Tuhan, yuk kita lihat firman Tuhan di kitab Ayub. Kenapa Ayub, Pak? Ayub ini adalah kitab yang diyakini lebih tua dari kitab Kejadian. Apakah penulisnya Musa, Pak? Mungkin. Waktu ada di tanah Midian, di rumah mertuanya, dia produktif sekali. Banyak orang di rumah mertua nggak produktif, Bapak Ibu. Nah, ini kalau Musa produktif, dia menulis kitab Ayub katanya. Para teolog masih berdebat, tapi saya percaya sih ada kemungkinan Musa. Ayub 26, ayat ke-7. Allah membentangkan utara di atas kekosongan, menggantung bumi pada kehampaan. Ternyata di utara ada kekosongan. Unik ya. Kan Tuhan kalau membuat segala sesuatu dikasih isi kan. Ingat konsep pengisian. 3 hari pertama adalah pemisahan, 3 hari berikutnya adalah pengisian. Tapi kenapa yang utara itu dikosongkan? Ternyata kalau kita melihat kata utara itu kosong, itu menggunakan kata ini, to. Jadi kalau Anda membuka firman Tuhan dalam Kejadian pertama ayat 2 dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong. Hayatou wabou. To itu tidak berbentuk. Kacau balau, bahasa kerennya adalah chaos. Tidak berbentuk dan kosong, semuanya chaos. Aneh sekali. Waktu iblis ke sana, chaos semuanya. Ya betul, kata kosong tuh katanya nggak bermakna. Tidak ada artinya. Nggak perlu diperhitungkan. Itu kosong, artinya sama sekali bentuknya hancur total. Bapak Ibu, kita belum memisahkan tadi utaranya Tuhan sama utaranya manusia. Tapi ingat, iblis dibuang ke muka bumi, kita akan bicara mengenai utara-utara dari bumi dulu. Utara yang dibuat Tuhan adalah utara tempat di mana Tuhan bertahta. Tapi pertanyaannya kenapa waktu iblis ke utara menjadi hancur? Kita lihat ternyata Alkitab Ayub telah mencatat utara mengalami kekosongan, ketidakbentukan. Ada kerusakan di sana. Teruskan. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa sebetulnya iblis kalau kerja itu selalu dari utara. Loh, karena aneh sekali dari utara ya. Kenapa? Jadi orang Israel itu dipilih Tuhan. Ini bangsa tegar tengkuk sekali. Dan kalau mereka kemudian menentang Tuhan, tentu saja harus ada penghukuman. Karena kalau kita lihat semua pemberontakan sama Tuhan selalu akan berakibat berimbas yang buruk. Dan intinya adalah terjadi penghukuman. Dan bagaimana cara Tuhan untuk menghukum bangsa pilihan? Cara yang bisa dipakai adalah Tuhan menggerakkan musuh-musuh Israel. Digerakkanlah musuh Israel untuk menghukum bangsa Israel. Tapi kadang-kadang musuh ini kebablasan, berlebihan, too much. Jadi kadang-kadang kalau salahnya 3, dikasih hukumannya 3. Menggunakan siapa hukuman ini? Menggunakan bangsa-bangsa yang menjadi musuh Israel. Tapi bangsa-bangsa ini kebetulan dia merasa senang dipakai Tuhan, dia hajar Israel, itu 5. Harusnya 3, dihajar 5. Nah, Tuhan pernah berkata, gara-gara kamu tadinya menghukum Israel berlebihan, kamu sekarang gantian dihukum. Karena perintahnya 3, dibuatlah 5. Pola pikir seperti ini ada ditulis di Perjanjian Lama. Sampai sini bisa nangkap Bapak Ibu ya. Kalau kita membahas ini, terbersit di hati kita. Mengucap syukur ya Bapak Ibu, bahwa engkau dan saya hidup dalam penebusan darah Kristus. Ada pengampunan. Kalau kita datang kepada Tuhan dan meminta ampun, Tuhan penuh belas kasihan, Anda bisa bayangkan kalau kita masih kembali ke zaman PL lagi Bapak Ibu. Oke, kita teruskan. Kita buka Yesaya 14. Kita main di kitab Yesaya dulu Bapak Ibu. Ini menarik sekali. Yesaya dikenal sebagai mini Alkitab karena jumlah pasalnya 66. Ini sedikit pemahaman, coba Anda tahu. Alkitab mini apa? Yesaya, gitu. Alkitab saya ada Pak, kecil sekali Pak, sampai nggak terbaca. Itu repot, bisa nggak baca firman Tuhan nanti. Yesayanya yang ke-14.
Firman Tuhan sambung yang tadi, tapi ayatnya ke-31. Saya bacakan. Merataplah hai pintu gerbang, berteriaklah hai kota, gemetarlah hap segenap Filistea, sebab di sebelah utara sudah mengepul asap perang, barisan musuh maju tanpa ada yang mundur. Jadi kalau Tuhan tanda kutip menghukum bangsa Israel, dia menggerakkan bangsa dari utara. Teruskan firman Tuhan, Yesaya ke-41, ayat 25. Saya bacakan Yesaya 41 ayat 25. Aku telah menggerakkan seorang dari utara dan ia telah datang. Dari sebelah matahari terbit, aku telah memanggil dia dengan namanya. Aneh sekali, matahari terbit dari sebelah utara. Bagaimana ceritanya, Pak? Saya ulang ya. Aku telah menggerakkan seorang dari utara dan ia telah datang. Dari sebelah matahari terbit, aku telah memanggil dia dengan namanya. Seperti tukang periuk menginjak-injak tanah liat, demikianlah ia akan menginjak penguasa seperti lumpur. Bla 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 bla, dibaca terus. Nah, kalau Anda membaca perikopnya, judulnya adalah Tuhan menantang berhala-berhala. Tadi menggelitik hati itu. Dikatakan bahwa ada dari utara tempat matahari terbit. Kita semuanya tahu terbit dari timur. Kenapa dari utara ya? Nah, ini yang menarik, Bapak Ibu. Ternyata nanti kalau kita melihat kisah ini diperpanjang, kita akan tahu bahwa ada perpindahan itu pindahnya ke timur. Jadi kita akan membahas dua hari ini terkait dengan utara dan terkait dengan timur. Kita semua tahu matahari terbit dari timur. Tapi kenapa dikatakan matahari terbit dari utara? Jangan-jangan ada sebuah perkiraan bahwa dari utara yang tadinya sudah dibikin chaos oleh kuasa gelap, tapi Tuhan tetap menunjukkan kalau yang versi Tuhan, yang asli daripada Tuhan, di utara itu ada sinar fajar mentari. Agak ruwet ya Bapak Ibu, pelan-pelan supaya kita paham. Utara, timur, barat, selatan tetap milik Tuhan. Dalam suasana sorgawi, Tuhan memutuskan bahwa Dewan Musyawarah Tuhan, keputusan sorgawi, keluar dari tahta Allah yang ada di utara. Iblis, dia ingin mendirikan tahtanya di utara, dan dia terbuang. Jadi utaranya iblis, utara yang ada sekarang di muka bumi ini, itu sudah hancur lebur. Tapi yang menarik Tuhan mengatakan, dari utara, aku masih bisa panggil yang namanya matahari terbit. Di tangan Tuhan, semua yang hancur akan tetap bermanfaat. Ini luar biasa. Teruskan. Yuk, Yeremia 1. Kita lihat Yeremia 1. Ayat ke-13. Yeremia 1 ayat ke-13. Ayatnya banyak Bapak Ibu. Firman Tuhan datang kepadaku untuk kedua kalinya, bunyinya, apa yang kau lihat? Jawabku, aku melihat sebuah periuk yang mendidih datang dari sebelah utara. Lalu firman Tuhan kepadaku, dari utara akan mengamuk malapetaka menimpa segala penduduk negeri ini. Sebab sungguhnya aku memanggil segala kaum kerajaan sebelah utara, firman Tuhan. Mereka datang dan mendirikan tahtanya masing-masing di pulut pintu gerbang Yerusalem, dekat segala tembok sekelilingnya, dekat segala kota Yehuda. Maka aku akan menjatuhkan hukumanku atas mereka karena segala kejahatan mereka, sebab mereka telah meninggalkan aku dengan membakar korban pada Allah lain dan sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri. Jadi kalau Tuhan mau hukum bangsa Israel karena mereka menyembah berhala, Tuhan panggil bangsa utara untuk menghukum. Kenapa bangsanya dari utara? Nggak tahu. Karena utara adalah lambang dari penguasaan kuasa gelap di muka bumi. Saudara Tuhan, iblis sangat senang sekali kalau mendapat kesempatan menghukum orang Israel. Bangsa-bangsa yang dikuasai oleh penyembah berhala kuasa gelap, kalau dikasih tanda kutip kesempatan menghukum Israel, mereka berlomba-lomba menghabisi bangsa Israel. Teruskan. Yeremia 4 ayat 6. Saya bacakan. Angkatlah panji-panji ke Sion. Cepat-cepat kamu mengungsi, jangan tinggal diam, sebab aku mendatangkan malapetaka dari utara dan kehancuran yang besar. Ternyata musuh-musuh Israel pada zaman PL datang dari utara.
Filistin juga musuh Israel, Pak. Iya, ingat Filistin ditindas sama Israel. Pak, bangsa Amon sama Moab kan juga adanya di daerah Israel timur dan ke selatan, Pak. Tapi ingat, mereka pun ditindas sama Israel. Tapi ingat, Israel ditindas hanya oleh bangsa dari utara. Kita akan bahas nanti pelan-pelan. Oke, tadi Yeremia 4 ayat ke-6, sekarang Yeremia 6. Mari kita akan lihat berikutnya, Bapak Ibu, Yeremia 6 ayat ke-22. Tadi sudah Yeremia 4 ayat 6, sekarang Yeremia 6 ayat 22. Begini firman Tuhan saya bacakan, sesungguhnya suatu bangsa akan datang dari tanah utara. Suatu suku bangsa yang besar yang bergerak maju dari ujung bumi. Utaranya dari ujung bumi. Waduh. Mereka pakai panah, tombak, bengis, tidak kenal kasihan. Suara mereka seperti gemuruh laut. Mengendarai kuda. Berlengkap seperti orang maju perang menyerang engkau, hai Putri Sion. Jadi ternyata kalau Tuhan itu mau hukum Israel, saya ulang kembali dan kembali, selalu menggunakan bangsa-bangsa yang sangat bengis dari utara. Nah, kalau Anda melihat peta dari Israel, bangsa di utara itu gampang sekali dihitungnya, dilihatnya. Kalau Israel itu ke atas murni, itu langsung adalah Libanon. Naik ke atas lagi adalah Aram. Naik ke atas lagi itu adalah Turki. Di atas utara juga ada yang namanya kerajaan Asyur. Asyur itu berarti adalah kerajaannya mencakup kerajaan-kerajaan seperti Irak, Iran, Suriah sekarang. Itu Asyur. Suriah, Irak, Iran itu adalah Asyur. Naik ke atas lagi Anda lihat Babel, Irak. Kan itu semuanya dari ujung semuanya adalah Irak. Babel, Babilonia. Kalau Anda naik ke atas lagi dalam zaman modern, Anda akan ketemu sama bangsa dari utara sekali yang kita pernah bahas, yaitu adalah dalam perang Gog-Magog, itu kerajaan Rusia. Rusia. Jadi kalau kita lihat, siapa musuh utara Israel? Ya, mereka-mereka itu kira-kira. Libanon hari itu tidak terlalu kuat. Aram atau Syria, Suriah juga tidak terlalu kuat. Seringkali dikalahkan oleh Israel. Tapi kita tahu bangsa yang dipakai Tuhan banyak untuk menghukum bangsa Israel kelak itu adalah Babilonia. Nah, saudara Tuhan sudah mulai ketahuan ya. Lihat gambarnya ya. Yuk, kita teruskan. Jadi kalau kita melihat bangsa mana yang dipakai Tuhan hari itu, yang pertama adalah bangsa Babel. Babilonia. Makanya kita tahu bahwa bait suci Salomo yang pertama itu dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar itu pada tahun 586 sebelum Masehi. Dihancurkan. Dan itu menggenapi semua firman Tuhan karena Raja-Raja Yehuda tidak menyembah Tuhan. Kita lihat, siapa yang namanya Babel tadi? Babel. Masih ingat Babel ya? Anda kalau ingat Babel, ingat yang namanya Nimrod. Kalau ingat Nimrod, ingat yang namanya adalah Kush. Kalau ingat Kush, ingat yang namanya adalah anak dari Nuh, namanya Ham. Kalau ingat yang namanya Ham, nama ingat Kush, nama Nimrod, Anda ingat yang namanya Semiramis, Anda ingat yang namanya adalah Easter. Ada orang berkata Happy Easter. Nah, itu sekitar itu Bapak Ibu. Kita sudah bahas ini berkali-kali di banyak tempat khotbah, jadi kita nggak masukkan dalam hari ini. Yuk kita lihat siapa Babel. Yeremia 25. Yeremia 25 ayat yang ke-9 saya bacakan. Sesungguhnya aku mengarahkan semua kaum dari utara. Demikian firman Tuhan. Menyuruh memanggil Nebukadnezar Raja Babel, hambaku itu. Aku Tuhan mendatangkan mereka melawan negeri ini, melawan Israel, melawan penduduknya, melawan bangsa-bangsa sekeliling ini. Yang akan kutumpas, kubuat jadi kengerian, menjadi sasaran suitan, menjadi ketandusan untuk selama-lamanya. Jadi ternyata yang namanya bangsa utara adalah bangsa Babel yang Tuhan pakai untuk menghukum Israel. Ini buktinya, ayatnya ada ya. Yeremia 25 ayat 9. Yeremia 46, kita lihat Yeremia 46 ayat ke-24. Saya bacakan. Yeremia 46 ayat 24. Putri Mesir menjadi malu, diserahkan ke dalam tangan bangsa dari utara. Anda bisa bayangkan Tuhan semesta alam, Allah Israel berfirman, sesungguhnya aku mendatangkan hukuman atas dewa Amon dari TB, atas Firaun dari Mesir, dewa-dewanya dan raja-rajanya, yakni atas Firaun berserta orang-orang yang percaya kepadanya,
Aku akan menyerahkan mereka dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawa mereka, yakni dalam tangan Nebukadnezar, Raja Babel dan pegawainya. Tetapi sudah negeri itu akan didiami seperti dalam zaman purbakala, demikian firman Tuhan. Jadi yang dihancurkan yang oleh Nebukadnezar bukan cuma Israel. Ke selatan Mesir dihancurkan semuanya. Dia adalah tangan Tuhan yang Tuhan pakai untuk menghukum bangsa-bangsa. Teruskan, Yeremia 47 ayat 2. Begini firman Tuhan, lihat air meluas mengamuk dari utara menjadi sungai yang membanjiri negeri serta isinya, kota serta penduduknya, manusia akan berteriak, seluruh penduduk negeri akan meratap, bla 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 bla. Ayat keempat, oleh karena telah tiba harinya untuk membinasakan semua orang Filistin, melenyapkan bagi Tirus dan Sidon setiap orang yang masih tinggal, sungguh Tuhan akan membinasakan orang Filistin, sisa orang yang datang dari pulau Kaftor. Sudah pernah mendengar ya, orang Filistin itu aslinya orang Yunani, orang Kaftor gitu ya. Ada yang bilang itu adalah pulau Kreta. Gitu. Makanya orang Filistin asli itu adalah orang Yunani. Ini Palestina gimana Pak Palestina? Itu bagi Rami nih hari-hari ini, Palestina itu bukan orang Yunani. Itu adalah bangsa-bangsa Arab yang tinggal di sana pada saat orang Israel keluar dari Israel karena pembuangan dan terus dalam penjajahan tersebar di muka bumi. Beda loh Bapak Ibu ya. Teruskan. Gaza telah jadi gundul, Askelon bungkam. Asdod sisa orang enak, berapa lama lagi engkau menoreh-noreh diri? Artinya berapa lama lagi engkau berkabung? Dan teruskan dikatakan, pedang Tuhan berapa lama lagi engkau baru berhenti? Masuk dalam sarungmu, jadilah tenang beristirahatlah, bagaimana ia dapat berhenti? Bukankah Tuhan memerintahkannya? Ke Askelon dengan tepi lantai laut, di sana ia menyuruhnya. Jadi yang habis bukan cuma Israel, bukan cuma Mesir, orang Filistin juga habis. Oleh siapa? Nebukadnezar. Teruskan, Yeremia 50 ayat 3. Teruskan ya, kita lihat. Ayat 1 dulu Bapak Ibu. Yeremia 50. Firman yang disampaikan Tuhan dengan perantaraan Nabi Yeremia mengenai Babel, mengenai negeri orang Kasdim. Beritahukanlah di antara bangsa-bangsa dan kabarkanlah, naikkan panji-panji dan kabarkanlah, jangan sembunyikan, katakanlah. Babel telah direbut, dewa Bel telah jadi malu. Merodak telah terkejut. Berhala jadi malu, dewa yang keji telah terkejut. Maka suatu bangsa maju menyerangnya dari utara, membuat negeri menjadi tempat yang tandus. Tidak ada lagi yang diam di dalamnya, baik manusia maupun binatang, semuanya lari lenyap. Kalau kita melihat, teruskan, ayat 8. Lari dari tengah-tengah Babel, dari negeri orang Kasdim. Keluarlah, jadilah seperti kambing-kambing jantan yang mengepalai kawanannya. Sesungguhnya aku menggerakkan membangkitkan terhadap Babel, sekumpulan bangsa-bangsa yang besar dari utara. Aneh sekali. Setelah Babel dipakai menghajar Israel, Filistin dan Mesir, Mesir dipakai menghajar Israel, nanti Babel menghancurkan Mesir juga, Babel terakhir dihancurkan oleh bangsa dari utaranya lagi. Mereka mengatur barisan untuk melawannya, di sanalah kota itu akan direbut. Teruskan ke bawah, ayat 13. Murka Tuhan negeri itu tidak akan didiami lagi, sama sekali dari tempat yang tandus. Setiap orang yang melatih Babel akan merasa ngeri, bersuit karena pukulan-pukulan yang dideritanya. Kalau Anda membaca terus ayat 17. Israel adalah domba yang dicerai-beraikan, dihalaukan oleh singa-singa. Mula-mula Raja Asyur memakan dia. Sekarang pada akhirnya Nebukadnezar Raja Babel mengerumit tulang-tulangnya. Saudara-saudaraku, dosa dan kesalahan yang tak diampuni pasti akan membawa Anda kepada kebinasan kekal. Hanya ada satu pribadi yang mampu dan sanggup untuk menghapus dosa kesalahan manusia, yaitu adalah Tuhan Yesus. Terima Dia sebagai Tuhan dan Raja sekarang. Selalu ada waktu dari sisi Tuhan, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Ikuti doa saya dengan yakin, percaya, dan sungguh hati. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosa saya. Saat ini dengan sadar dan rela, saya menerima Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat pribadi saya. Terima kasih karena Tuhan sudah catat nama saya di kitab kehidupan.
Amin.